Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Maida, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 2005725327112. Asal sekolah SDN Ligarmanah, Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Nanda, silahkan ke depan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah cara memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Siap berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk, Nanda. Terima kasih Nanda sudah memimpin doa. Anak-anak, untuk menambah rasa cinta tanah air, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak silahkan duduk kembali. Oke, selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran anak-anak semua. Yang disebutkan namanya harap angkat tangan dan bilang hadir yang jelas suaranya ya. Siap? Aldan Nur Hidayat. Hadir. Atikah Balkis. Hadir. Erlita Arsyifa. Hadir. Febri Solantika. Hadir. Diandra. Hadir. Mardiatu Saadah. Hadir. Mira. Hadir. Muhammad Fajri. Hadir. Muhammad Firdaus. Hadir. Najwa. Hadir. Said. Hadir. Susi. Hadir. Syahdi. Hadir.
kehadiran kalian. Alhamdulillah semuanya semangat ya. Untuk menambah semangat, mari kita tepuk konsentrasi terlebih dahulu. Oke, siap? Ya. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku yang bicara, aku yang mendengarkan. Siap. Semuanya siap. Siap ya? Oke. Nah, anak-anak, sebelum ke materi, kita akan berdiskusi terlebih dahulu ya. Sebentar. Nah, sekarang ibu mau tanya, bagaimana ya burung bisa berpindah tempat? Ada yang tahu cara burung berpindah tempat? Susi? Berjalan. Berjalan. Selain berjalan, bagaimana cara burung berpindah tempat? Najwa? Terbang. Terbang. Selain terbang bisa apa lagi? Melompat. Melompat. Bagus. Beri tepuk tangan yang sudah menjawab. Selanjutnya, apa yang digunakan burung untuk bergerak? Ya, sayap. Selain sayap, pakai apa lagi? Kaki. Kaki, betul. Tepuk tangan untuk yang sudah menjawab. Nah, sekarang pertanyaan ibu, apakah kita sebagai manusia bisa menirukan semua gerakan binatang? Tidak bisa. Apakah kita bisa meniru burung? Tidak. Bisa. Kenapa kita tidak bisa meniru gerakan burung? Siapa yang mau jawab? Nanda? Karena tidak mempunyai sayap. Karena tidak mempunyai sayap. Betul ya. Kita tidak bisa meniru gerakan burung karena kita tidak memiliki alat gerak yang namanya Sekarang berarti ada dong binatang yang kita bisa tiru gerakannya? Ada. Binatang apa saja? Dia? Katak. Kanguru, betul. Erlita apa? Kucing, betul. Iya anak-anak. Kita sebagai manusia bisa menirukan gerakan hewan, tetapi tidak semua hewan. Ya, hanya hewan-hewan tertentu saja seperti kucing dan monyet. Lanjut. Oke, siap. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rangka, sendi, dan juga otot. Dalam pembelajaran kali ini, ada capaian pembelajaran yang harus kita capai dan juga ada tujuan pembelajarannya. Coba, siapa yang mau membacakan capaian pembelajaran? Siapa yang mau membacakan capaian pembelajaran? Aji, ibu boleh minta tolong bacakan? Silahkan. Satu. Capaian belajar. Satu. Peserta didik dapat mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Dua. Peserta didik dapat menjelaskan cara tubuh kita dapat bergerak. Nah, sekarang ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran siapa yang mau bacakan? Silahkan Najwa. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mengenal rangka beserta fungsinya. 2. Peserta didik mendemonstrasikan bagaimana rangka menjalankan fungsinya. Terima kasih Najwa sudah membacakan tujuan pembelajaran. Nah anak-anak, tadi kan kita sudah berdiskusi sedikit ya, tanya jawab tentang binatang, gerakan binatang, bagaimana mereka bisa berpindah, bagaimana mereka bisa terbang. Nah sekarang ibu mau tanya, kenapa ya kita dapat berdiri dengan tegak sekarang? Erlita? Karena mempunyai rangka, betul. Selanjutnya, mengapa kamu atau ibu, kita semua bisa bergerak, bisa berjalan, bisa berlari? Kenapa? Ya, Mempunyai tulang, otot, dan sendi. karena memiliki
Nanda? Rangka memberi bentuk pada tubuh. Rangka itu memberi bentuk pada tubuh. Betul ya, rangka itu bisa disebut juga dengan tulang kita, ya, tulang ya. Fungsinya untuk menopang tubuh atau memberi bentuk kepada tubuh. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan kalian video pembelajaran. Semuanya dilihat ya, video pembelajarannya. Halo teman kece, pernah nggak kalian kepikiran kenapa kita semua bisa bergerak? Kita bisa menulis, membawa barang berjalan, bahkan melompat karena memiliki alat gerak. Tubuh kita dibentuk oleh banyak rangka atau tulang yang dihubungkan dengan sendi. Pada tulang juga melekat otot. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tulang bisa bergerak. Karena itu, tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Rangka manusia terdiri dari rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Rangka kepala terdiri dari tulang tempurung dan tulang wajah. Rangka kepala berfungsi untuk melindungi otak dan membentuk wajah seperti mata, hidung, pipi, dan rahang. Rangka badan terdiri dari gelang bahu, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang panggul. Gelang bahu terdiri dari tulang selangkah dan belikat. Tulang belakang dimulai dari tulang leher, punggung, sampai ekor. Tulang belakang akan menopang bagian kepala dan membentuk postur tubuh. Tulang dada berhubungan dengan tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk terletak pada tulang belakang. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru serta berperan dalam pernapasan. Tulang panggul adalah 3 pasang tulang yang bersatu, yaitu tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Tulang panggul berfungsi menyangga berat tubuh, melindungi kandungan dan juga rahim pada perempuan. Rangka anggota gerak adalah tangan dan kaki. Tangan terdiri dari tulang lengan atas, pengunci dan hasta, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari tangan. Sedangkan kaki tersusun dari tulang paha, tempurung lutut, tulang kering dan betis, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari kaki. Otot manusia ada 2 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot polos berbentuk gelombang dengan ujung runcing yang melekat pada organ pernapasan atau pencernaan. Otot jantung berbentuk silindris dan bercabang yang melekat pada jantung. Otot polos dan otot jantung bekerja di luar kesadaran. Otot yang melekat pada tulang adalah otot lurik. Otot lurik berbentuk silindris dengan pola gelap terang. Otot ini bekerja di bawah kesadaran, artinya tubuh bergerak karena memang kamu yang ingin gerakan. Ketika otot bekerja, otot akan berkontraksi atau menendek. Sebaliknya, ketika otot tidak bekerja, otot akan relaksasi atau mengundur kembali. Otot dapat bekerja secara berlawanan atau antagonis seperti pada otot biceps dan triceps. Ketika mengangkat tangan bawah, otot biceps berkontraksi dan otot triceps relaksasi. Sebaliknya, ketika lengan bawah diturunkan, otot biceps relaksasi dan otot triceps berkontraksi. Ada juga otot yang bekerja sinergis atau saling bekerja sama. Contohnya otot pronator untuk gerak menurun. Tulang juga dapat digerakkan karena adanya sendi. Sendi banyak jenisnya. Gerakan mengangkat kaki seperti ini disebabkan oleh sendi ekstol pada lutut yang memungkinkan gerak ke satu arah. Sendi ekstol juga ada di bagian sisi dan ruas-ruas jari. Sekarang kita menggerakkan ibu jari seperti ini. Di antara telapak tangan dan ibu jari ada sendi pelana yang memungkinkan gerak kedua arah. Kamu dapat memutar leher seperti ini karena adanya sendi putar antara tulang atlas dan tulang tengkorak, atau sendi putar antara tulang hasta dan tulang pengutil sehingga kamu bisa membolak-balik telapak tanganmu. Selanjutnya, gerakan bebas ke segala arah karena adanya sendi peluru. Sendi peluru terdapat di antara tulang-tulang bahu dan lengan atas sehingga kalian bisa memutar tangan seperti ini, atau di antara tulang-tulang panggul dan tulang paha. Wah, sambil belajar tentang sendi, kita jadi sekalian bisa olahraga ya. Postur tubuh dipengaruhi oleh bentuk tulang. Posisi tubuh yang salah dapat mengubah tubuh tulang menjadi bungkuk. Sudah disimak video pembelajarannya? Sudah. Sekarang Ibu
ditanyakan? Ya, Susi. Apakah otot hanya menempel pada tulang saja? Nah, apakah otot hanya menempel pada tulang saja? Jawabannya tidak, ya. Tidak. Otot bukan hanya terdapat di tulang, tapi terdapat juga di organ yang lainnya. Contohnya apa? Ada yang namanya otot jantung. Otot jantung itu hanya berada di jantung, tidak ada di organ yang lain. Jadi otot jantung itu bekerja atas otomatis, ya, tanpa kalian suruh, tanpa disadari, otot jantung akan bekerja terus-menerus memompa darah, ya. Contoh yang lainnya, otot yang ada di otot polos, ada di lambung dan juga usus manusia. Sama, itu juga bekerjanya otomatis tanpa diperintah. Seperti itu, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Mira. Nah, kenapa sih rangka bisa disebut alat gerak pasif katanya, ya? Kenapa? Karena rangka atau tulang tidak bisa bekerja sendirian, ya. Kalau kita hanya punya rangka saja nih, bisa berdiri tegak, tapi tidak ada otot, tidak ada sendi, tidak ada saraf, maka kita ya udah seperti ini aja, tidak bisa bergerak, ya. Gitu. Jadi adanya adanya rangka itu kenapa tidak bisa berdiri sendiri atau bekerja sendiri? Pasif karena tidak bisa bekerja sendiri, harus memerlukan bantuan dari otot, sendi, dan juga saraf. Seperti itu, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan tentang yang tadi? Apa? Ada lagi? Nah, Ibu bahas sedikit, ya. Tubuh kita terdiri dari rangka, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rangkanya ada apa aja sih? Ada rangka. Yang bagian atas ada apa aja? Tengkorak. Yang di tengah rangka apa? Badan. Terus ada juga anggota gerak bawah, yaitu kaki. Ada juga anggota gerak atas, namanya apa? Tangan. Ya, betul. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak? Oke. Ibu lanjutkan menjelaskannya. Nah, setelah itu ada juga yang namanya sendi. Sendi itu apa sih fungsinya? Sendi itu fungsinya agar gerak tubuh kita menjadi lebih leluasa, ya. Contohnya, tangannya bisa ditekuk karena adanya sendi, ya, atau bisa diputar tangannya karena adanya sendi peluru, ya. Tangan kaki kita bisa berjalan, ditekuk lututnya karena adanya sendi. Kemudian ada juga fungsi dari otot, ya. Otot ada 3, ya. Otot apa aja? Otot polos. Kemudian ada otot jantung. Ada lagi satu lagi otot duri. Ya, betul, ya. Setelah itu ada juga peran satu lagi yang belum disebutkan, ya. Namanya peran dari saraf. Oke, saraf. Apa sih, Bu, fungsinya saraf? Saraf juga berfungsi. Fungsinya adalah memerintahkan tubuh kita untuk bergerak. Siapa yang memerintahkannya? Otak. Jika diibaratkan, ya, si saraf itu bagaikan kabel panjang yang ada di tubuh kita, ya. Jadi si otak memerintah, kemudian saraf menyalurkan bagian tubuh mana atau alat gerak mana yang harus digerakkan. Contohnya, ketika kita merasa dingin, dingin sekali, ya, misalnya dingin, otomatis kita akan mengerutkan badan dingin. Kemudian otak merespon dengan memberikan perintah kepada saraf untuk mengambil jaket, maka kaki kita akan berjalan. Contohnya seperti itu, ya. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang mana yang mau jadi kelompok pertama? Ini kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Nah, hari ini kita akan membuat replika rangka manusia. Oke, Ibu bagikan dulu LKPD-nya, ya, supaya
kalian bisa membaca. Dipegang biar tidak terbang. Terus ya. Ini untuk nanti hasilnya. Ketika kita berkelompok, usahakan semuanya harus ikut bekerja. Tidak boleh ada yang santai, ada yang kerja. Jadi kalau berkelompok itu harus dibagi tugasnya secara adil. Jadi semuanya bisa bekerja sama hingga tugasnya cepat selesai. Oke, sebelumnya kita tepuk konsentrasi dulu ya, biar lebih fokus lagi mengerjakan. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku yang bicara, aku yang mendengarkan. Siap? Oke, semuanya siap? Siap. Oke, nah tugasnya adalah setelah ibu bagikan, tugas kalian adalah membuat replika rangka manusia, mulai dari tengkorak, badan, anggota gerak atas yaitu lengan, dan anggota gerak bawah. Silahkan dibagi-bagi tugasnya, siapa yang menggunting, siapa yang melubangi, siapa yang mengikat ya, siapa yang mengikat, siapa yang mengelem. Dan juga ini dikerjakan ya, sambil dikerjakan sambil bekerja. Silahkan boleh dimulai dari sekarang. Ingat, pembagian tugasnya harus adil ya. Ininya digunting dulu. Kalau kurang boleh nanti ibu kasihin lagi satu ya. Gunting dulu. Ininya digunting dulu. Digunting nanti biar semua bisa terlihat ya. Ini yang bagian tangan siapa? Nah ini. Nanti ini juga sama digunting biar semuanya kerja ya. Pembagian tugasnya harus adil. Yang nempelin bagian ini siapa? Badan. Satu lagi digunting. Silakan digunting. Itu yang bagian itu gunting dulu Mufti. Ini gunting. Sudah mulai digunting. Langsung kalau sudah selesai dilubangi ya. Sama dikasih nama kelompok. Biar nama kelompoknya Balkis yang nulis nama. Ini kan ada berapa guntingnya? Boleh bantu aja. Nih, gunting. Ini disiapkan. Awas terbang ya. Yang sudah diguntingnya diamankan biar tidak terbang kena angin.
bagian. Gue bantu ya. Kaki, bagian siapa yang kaki? Siapa? Febri. Ada guntingnya. Kasih ke orangnya langsung ya. Terus ininya nanti di lubang. Sampahnya di itu ya. Biar nggak kemana-mana. Nah, ini. Ini untuk apa? Kasih undangan dulu. Berarti penjelasannya ini ya. Oh, bagian bawah. Nama tuang kopi ini kamu apa? Penjelasannya yang mana? Kepala. Sampahnya di itu ya, kumpulin ya, nggak terbang. Dikumpul pas sampahnya. Satu orang ambil satu. Biar cepet.
Kalau misalnya ada yang kurang, entah itu benangnya atau gambar rangkanya, boleh minta lagi ke ibu ya. Yang atasnya. Ini udah dilubangin dulu. Lubangin seperti biasa. Dibantu. Iya. Diamankan biar tidak terbang, dipegang ya. Nih. Langsung diikat aja. Ambil satu-satu. Enggak bagian enggak? Nali ya? Kaki bagian. Jangan dikecil gitu ya. Kalau ragu jangan terlalu kencang narinya biar dibuka yang kencang. Masih banyak sih ini ya. Benangnya masih banyak. Kalau misalnya salah bisa digunting lagi terus ditali lagi pakai tali yang baru. Yang mana? Kaki ya, ada. Dua-duanya. Satu.
hati-hati ya pemasangan tangan kiri dan kanan. Nih, kan harusnya gini. Ya, ya, harusnya gini. Sok, ditali. Terus pemasangan tangannya benar kan? Mana? Satu lagi. Ya, ini mah benar. Coba pemasangan tangannya. Coba lihat dulu Ibu. Kaki juga sama ya, diperhatikan lagi antara kaki kiri dan kaki kanan. Soalnya nanti kalau udah jadi rangka, kalau tidak sesuai antara kanan kiri, nanti rangkanya jelek kelihatannya ya. Kaki udah belum? Bisa nggak? Ah, iya nggak apa-apa. Tali mati yang keduanya aja, yang pertama jangan terlalu kencang, yang kedua. Mana kaki belum dipasang? Ini kaki bukan? Ini mana? Tulang pahanya. Tulang pahanya mana? Ini berarti ya. Berarti ini di sebelah sini. Ya, kalau di sebelah sini nanti kakinya sebelum dipasang ke yang ini ya, disamakan dulu antara kiri dan kanannya betul atau tidak. Kalau kepanjangan digunting aja. Tapi kalau udah bener ya, kalau udah benar terus ada benangnya terlalu panjang, digunting aja. Biar rapi kelihatannya. Lemnya jangan terlalu banyak ya. Udah.
gerakannya serius tapi santai. Ini kan? Dirapi-rapi lagi ya. Kalau misalnya kurang kencang, kencangkan dulu. Kalau benangnya kepanjangan, gunting dulu. Dibantu temannya. Terlalu besar. Kalau ininya susah masukin benang, benangnya digunting dulu ya. Ini tinggal dimasukin. Nih. Tarik ya. Sok. Tinggal ditali aja. Tinggal ditali. Oke, ini ditali. Sudah. Kalau kepanjangan itunya benangnya digunting ya, biar rapi. Ini sampahnya dikumpulin. Ini kepake nggak? Udah. Ininya udah. Nama. Satu sih rapihkan lagi. Gambarnya. Ini mau sobek ya? Enggak. Enggak. Oke, udah selesai? Sudah? Kalau sudah selesai, kita mulai presentasikan ya. Siapa yang mau duluan? Kelompok 1 dulu. Tolong yang ada di atas mejanya dirapihkan lagi ya. Yang tidak terpakainya, yang mau dipresentasikan disiapkan dulu. Oke, dari kelompok pertama dulu ya. Mana kelompok pertama? Ayo yang kelompok pertama. Silahkan Said maju. Ini dipegang. Berdiri ayo. Lihatnya ke sana ya, biar teman-temannya melihat. Jangan terlalu ke belakang, jangan terlalu
tulang baji. Kemudian tulang pipi, kemudian tulang pipis, tulang hidung. Oke, selain itu ada lagi tambahan, apalagi selain yang tadi sudah disebutkan? Ada bagian apa lagi? Ada bagian? atas. Ada rahang atas. Kemudian ada apa lagi? Yang kencang suaranya biar teman-temannya lihat. tulang bawah, Tulang rahang Bawah. bawah. Terus ada apa lagi? Tulang. Yang di sini apa namanya? Tulang apa? Tulang. Tulang ubun-ubun. Ya, itu dia. Ini penampilan dari kelompok 1 menjelaskan tentang rangka bagian kepala atau tengkorak ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ya, Susi silakan. apa fungsi tulang tengkorak? Oke, ada pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Dari Susi, apa fungsi dari tulang tengkorak? Silakan, mau dijawab sama siapa? Sama Najwa. Apa Najwa fungsinya? Untuk melindungi otak. Nah, untuk melindungi otak. Silahkan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 tadi membahas tentang tulang tengkorak atau tulang yang ada di kepala. Ada yang bertanya tadi, Susi bertanya, apa sih fungsi dari tulang kepala atau tulang tengkorak ini? Apa ya fungsinya? Yaitu untuk melindungi organ yang namanya otak. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Mana kelompok 2? Silakan berdiri, langsung presentasikan. Coba geser ke sini. Ke sini. Oke. Sok, silakan. Suaranya yang kencang ya, Sus. Silakan Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang rangka manusia bagian badan yang terdiri dari Yang pertama, ada apa? Tulang rusuk. Selanjutnya, tulang dada, tulang dan tulang kemaluan. dan tulang kemaluan. Nah, tulang badan itu yang di tengah ya. Oke, tadi sudah disebutkan satu-satu bagian tulang yang ada di badan. Sekarang, apa? Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2? Ya, Sahdi silahkan pertanyaannya. organ apa yang ditutupi oleh tulang dada? Organ apa yang dilindungi oleh tulang dada? Silakan, siapa yang mau menjawab? Balkis, silakan. Organ yang dilindungi oleh tulang dada adalah jantung dan paru-paru. Organ yang dilindungi oleh tulang dada adalah ada jantung dan paru-paru. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan maju ke depan. Kelompok 3 maju ke depan. Sini. Lama terlalu banyak. Anda kurang maju. Lama terlalu. Oke. Suaranya yang lantang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan rangka gerak bagian bawah yang terdiri dari tulang paha, tulang lutut, tulang betis, dan tulang jari kaki. Dan tulang jari kaki. Ada juga tulang pergelangan kaki ya. Nah, itu tadi sudah disebutkan rangka gerak bagian bawah. Terus Ibu tambahkan ya, rangka gerak bagian atas terdiri dari tangan. Tangan ada tulang lengan atas ya. Kemudian ada tulang lengan bawah, kemudian ada jari-jari. Sekarang apa? Ada yang ditanyakan untuk kelompok 3? Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Pertanyaan untuk kelompok 3?
3. Pertanyaan untuk kelompok 3 tentang anggota gerak bawah. Ada yang ditanyakan tidak? Oke, sekarang tidak ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti ibu yang beri pertanyaan untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3, alat gerak bagian bawah yang ada sendi engselnya bagian mana? Pergelangan kaki. Pergelangan kaki. Oke, betul. Tepuk tangan untuk silakan duduk. Oke. Sudah selesai semuanya ya? Oke, karena semuanya sudah mempresentasikan ke depan, Ibu ucapkan terima kasih ya. Sekarang selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi. Oke? Ibu sambil bagikan, nanti Ibu ambil hasil nya ya. Tolong dikerja. Silakan satu orang satu. Silakan. Ya, bentar ya. Ayo, yang sudah dapat silahkan dikerjakan. Kurang satu. Oke. Sudah semuanya? Ibu ambil dulu ya. Silahkan namanya diisi dulu, jangan dulu mengisi. Nama dulu ya. Namanya diisi dulu. Ininya Ibu ambil. Silakan diisi nama. Dibaca dulu ya, jangan langsung diisi. Dikasih nama dulu, kemudian dibaca soalnya. Jangan buru-buru. Dibaca dengan teliti. Dibaca terlebih dahulu soalnya ya. Masih ada waktu, silakan baca kembali. Nama, jangan lupa nama. Namanya ya. Coba dilihat lagi namanya.
Sudah ada diisi namanya? Sudah selesai? Gak apa-apa dikasih ya. Yang penting namanya ya. Sudah? Sudah semua? Oke. Kalau sudah, Ibu akan ambil kembali. Namanya sudah. Sudah belum? Sudah? Mau dibaca lagi? Sudah yakin? Oke, Ibu ambil ya. Baik anak-anak, soal evaluasi sudah Ibu ambil, sudah dikumpulkan ya. Artinya kalian sudah melakukan mengukur pemahaman kalian melalui soal evaluasi. Selanjutnya, sebelum Ibu simpulkan, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya, berarti kita langsung ke kesimpulan. Anak-anak, inilah kesimpulan dari di akhir pembelajaran kita tentang rangka, otot, dan sendi. Ibu harap setelah pembelajaran ini selesai, kalian sudah tahu ya, tidak harus buka buku lagi apa itu rangka, otot, dan sendi. Kami bawakan ulang sekali lagi apa itu rangka. Rangka merupakan alat gerak yang berfungsi menyangga atau memberi bentuk pada tubuh sehingga dapat berdiri tegak. Kemudian otot. Otot merupakan anggota gerak aktif karena mampu berkontraksi dan menghasilkan gerak tubuh. Kemudian ada sendi. Siapa yang mau bacakan sendi? Najwa, coba bacakan dengan lantang Najwa. Sendi merupakan penghubung antar tulang yang berfungsi agar gerak tubuh menjadi luasa dan atau tidak kaku. Oke. Itulah tadi ya kesimpulannya rangka, otot, dan juga sendi. Otot, rangka, dan sendi berperan dalam yang mengatur gerak tubuh kita. Kita bisa berjalan, kita bisa berlari, kita bisa melompat. Itu karena peran dari rangka, otot, dan sendi. Satu lagi, saraf ya. Saraf juga berperan. Kalau diibaratkan, saraf itu seperti kabel panjang yang ada di tubuh kita. Betul. Kalau sarafnya terganggu, apakah bisa kita merasakan dingin atau merespon ketika ada bahaya atau merasakan sakit? Tidak bisa ya. Kalau sarafnya bermasalah, kita akan lambat merespon sesuatu. Contoh nih, kalau kalian misalnya kaki kalian tidak sengaja tertempel ke knalpot motor yang sudah digunakan, otomatis knalpotnya panas. Kemudian kaki kalian tidak sengaja nempel ke knalpot, apa yang kalian rasakan? Panas. Otomatis kaki kalian diangkat kan? Ya,
kaki terasa panas, perih. Otomatis sama otak diperintahkan melalui saraf untuk mengangkat kaki. Makanya kakinya langsung diangkat ya, hanya dalam waktu beberapa detik, tidak harus nunggu 1 menit ya. Kalau 1 menit berarti itu sarafnya bermasalah. Kalau nunggu 1 menit atau bahkan 1 jam, berarti kaki kalian melepuh dulu ya. Udah mateng kakinya ya, udah melepuh, merah. Ini mah baru 1 detik aja langsung diangkat karena respon yang diberikan otak melalui saraf gitu ya. Nah anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit yang menyerang sistem gerak ya, penyakit yang akan menyerang sistem gerak. Nah minggu selanjutnya kita akan belajar tentang hal itu. Jadi materi di bab 1 ini belum selesai ya, nanti dilanjutkan dengan gangguan pada sistem gerak. Nah itu tugas materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Untuk tugasnya, tugas untuk kalian adalah silahkan ceritakan kembali pengalaman kalian belajar hari ini. Ngapain aja sih ya, dituliskan kemudian diceritakan sebenarnya, senyata-nyatanya. Ngapain aja sih, belajar apa sih sama ibu di kelas ya, dan apa aja yang dilakukan di sekolah silahkan dituliskan. Kemudian dituliskannya di buku IPAS, tidak apa-apa karena kita hari ini belajar IPAS, nanti besok dikumpulkan. Oke? Oke. Masih semangat? Anak-anak, ibu ingin menyampaikan beberapa hal. Kalian sebagai anak-anak bangsa yang masa depannya masih panjang ya, pertumbuhannya masih berkembang. Kalian, ibu harap memiliki cita-cita yang setinggi-tingginya. Tolong diusahakan dari sekarang ya, entah itu belajar, berdoa, tolong diusahakan sedini mungkin, sekecil mungkin. Kalau kalian contohnya mau jadi tentara atau mau jadi polisi, mau jadi dokter, diusahakannya dari sekarang. Gimana caranya? Dengan belajar, kemudian berdoa ya. Jangan lupa, mimpi itu gratis anak-anak ya. Jadi karena mimpi itu gratis, pilihlah mimpi yang paling mahal. Silahkan pilih mimpi yang paling mahal karena mimpi itu gratis ya. Kalau mimpi jangan setengah-setengah, jangan yang murah-murah, mimpinya yang mahal-mahal, tidak apa-apa ya, karena mimpi itu gratis. Dan tetaplah jadi anak yang baik, yang jujur ya, yang bisa bermanfaat bagi sesama. Oke, itu saja pesan yang dapat ibu sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian ingat ya, dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, siap? Semuanya sudah dirapihkan? Pulpen dan lain-lain? Oke, silahkan dirapihkan dulu ya sebelum kita berdoa. Oke, sudah siap?
akan Ibu panggil keluar. Siap? Silakan barisannya Nanda. Hati-hati di jalan. Kemudian barisannya Najwa. Selanjutnya kelompok Balkis. Hati-hati pulang.